Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai memori, ya, dari beberapa pertemuan. Kemudian kita lanjutkan dengan I/O. Maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan lagi untuk materi sistem komponen penting berikutnya dalam sistem komputer, yaitu CPU. Baik, ya, seperti kita ketahui, ya, kenapa kita belajar CPU dan apa yang akan kita pelajari di materi kali ini, yaitu akan menjelaskan tentang komponen utama CPU dan fungsi CPU. Kemudian membahas beberapa struktur dan fungsi beberapa komponen prosesor, ya, organisasi ALU, control unit, dan register. Kemudian juga menjelaskan fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi mesin, dan juga beberapa interrupt dalam CPU menjalankan prosesnya. Baik, CPU seperti kita ketahui singkatnya adalah Central Processing Unit, merupakan komponen yang paling penting dari sistem komputer, ya, dan juga komponen pengolah data, ya, berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Ya, dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya itu, CPU tersusun atas beberapa komponen. Itu yang pertama adalah ALU, itu Arithmetic and Logic Unit. Kemudian ada Control Unit, ada register, kemudian ada CPU Interconnection. Baik, kita lihat yang pertama adalah Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Ya, ALU ini juga sering disebut sebagai bahasa mesin, ya, atau mesin language, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu ada nanti unit aritmatika, ya, unit perhitungan, dan juga unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugasnya sendiri. Nanti unit logika boolean itu seperti true, false, ya. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU, ya. Jadi ini unit control, ya. Jadi pusat dari kontrol suatu operasi CPU, dan nanti secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk nanti dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Kemudian nanti ditentukan ini instruksi ini termasuk jenis yang mana, ya. Kemudian register itu adalah tempat menyimpan, ya, perintah-perintah nanti atau seluruh instruksi yang akan digunakan pada saat proses pengolahan data. Jadi ini adalah media penyimpan internalnya dari CPU. Sifatnya sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat olah, ya, maupun data untuk pengolahan berikutnya. Kemudian untuk CPU interconnection, ini sistem koneksi dan bus, ya, yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Ya, komponen internal CPU itu ada ALU, unit control, dan registernya. Kemudian untuk komponen eksternal CPU-nya, ya, yang terkait dengan CPU interconnection, yaitu sistem lainnya di luar CPU seperti memori utama, device I/O, ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ini adalah komponen internal CPU, ya, yang terdiri dari ALU, control unit, dan juga register, ya, yang terhubung dengan saluran-saluran atau bus, yaitu ada control bus, data bus, dan address bus. Ya, ini kalau kita lihat lebih detail lagi struktur detail internal CPU, ya, ada ALU, ya, kemudian ada unit control yang mengontrol semuanya, ya, dengan kontrol jalur kontrolnya, mengontrol register, mengontrol ALU, ya, termasuk juga mengontrol bus internal. Berikutnya adalah fungsi dari CPU. Ya, jadi fungsi dari CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama, ya, dengan cara mengambil instruksi-instruksi tadi yang ada dalam memori utama, kemudian
menguji instruksi tersebut, ya, kemudian menentukan jenis instruksi tersebut, kemudian mengeksekusi satu persatu sesuai alur perintahnya. Jadi paling sederhana proses eksekusi program, ya, itu ada dua, yaitu dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama adalah operasi pembacaan, ya, yang disebut fetch, dan kemudian yang kedua adalah operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Nah, kalau kita lihat di siklus instruksi ini, siklus fetch berarti siklus pembacaan, ya, mengambil instruksi mulai dari start, ya, kemudian mengambil instruksi berikutnya dan beberapa instruksi yang bersifat pembacaan. Kemudian berikutnya dari bawah ini adalah siklus eksekusi, yaitu mengeksekusi suatu instruksi. Kemudian untuk siklus fetch kita lihat pada setiap siklus instruksi CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori, ya, seperti tadi, ya. Jadi dia akan membaca instruksi dari memori, kemudian akan menentukan jenis instruksi ini termasuk jenis instruksi yang mana, ya. Kemudian ada juga terdapat bagian dari register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Ya, bagian dari register ada di register dalam CPU. Dalam hal ini disebut program counter atau PC, ya. Jadi setiap dia melaksanakan suatu instruksi, ya, jadi dia ada pengawasnya. Pengawasnya itu disebut PC, program counter. Dia jadi akan menghitung instruksi-instruksi yang telah dikerjakan sebelumnya. PC akan menambah satu hitungan sekali CPU membaca instruksi, ya. Jadi setiap kali CPU membaca instruksi, program counter akan naik plus 1. Kemudian instruksi-instruksi tadi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi, ya, atau mungkin sering kita dengar dengan IR, ya, IR, ya, instruction register. Instruksi-instruksi nanti dalam bentuk kode biner yang dapat diterjemahkan atau diinterpretasikan oleh CPU, kemudian nanti dilakukan adalah aksi berikutnya yang diperlukan. Nah, aksi-aksi ini nanti akan dikelompokkan menjadi 4 kategori. Pertama adalah aksi CPU dan memori. Berarti di sini adalah perpindahan data dari CPU ke memori atau memori ke CPU. Kemudian kedua adalah aksi yang melibatkan CPU dengan I/O. Dari sini adalah perpindahan data dari CPU ke modul I/O atau sebaliknya dari modul I/O ke CPU. Kemudian aksi berikutnya adalah pengolahan data. Di sini CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kemudian yang keempat adalah aksi kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, ya, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi, ya. Di sini adalah fungsi aksi kontrol yang akan melakukan tugasnya. Untuk siklus eksekusi ada beberapa bagian, ya. Yang pertama kita lihat IAC, Instruction Address Calculation. Di sini adalah tugasnya address calculation, ya, mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Jadi dia akan menentukan mana instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilang tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memorinya yang dimiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Nanti ada berikutnya adalah instruction fetch, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Jadi IF ini yang melakukan pembacaan kemudian mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Kemudian bagian berikutnya adalah instruction operation decoding, ya, IOD. Dia menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi apa yang harus dibentuk atau operan apa yang harus digunakan, ya, jadi ini bagian dari IOD untuk menganalisa ini operasi apa yang harus dilakukan atau operan apa yang harus dipakai. Ya, berikutnya adalah operan address calculation, yaitu menentukan alamat operan. Ya, hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Kemudian ada operation fetch, mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Kemudian data operation, membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Ya.
Jadi dari OF tadi, operation fetch, berarti dia mengambil operan dari memori ya. Kemudian untuk DO dan operation, dia membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi, membentuk operasi ya. Jadi setelah tadi mengambil operannya, kemudian instruksinya sudah jelas, maka DO ini membentuk operasinya. Kemudian operand store itu menyimpan ketika hasil eksekusi sudah keluar ya, menyimpan eksekusi tersebut ke dalam memori. Nah, kalau kita lihat diagram siklus instruksinya seperti ini ya, dari IAC ya ke IF ya. Jadi ada dua bagian, yang bagian atas adalah akses CPU ke memori, yang bagian kedua adalah operasi internal apa yang terjadi di operasi internal CPU. Jadi melibatkan CPU ke memori atau modul I/O adalah IF, instruction fetch, kemudian ada operand fetch sama operation store, operand store ya. Jadi istilah-istilah tadi yang saya sebutkan sebelumnya, ini adalah siklusnya, urutan-urutannya. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya adalah fungsi interupsi. Nah, fungsi interupsi tidak lepas dari bagian ketika CPU melakukan eksekusi suatu program ya. Di dalam realnya pasti, dalam pemakaian kita juga sehari-hari pasti terjadi interupsi ini ketika banyak instruksi, banyak perintah yang masuk ya dari user ya, mengharuskan CPU tidak bisa fokus ke satu pekerjaan. Jadi dia harus bisa membagi beberapa pekerjaan ya sesuai biasanya menggunakan prioritas. Ya, jadi interupsi ini diperlukan ya, mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Jadi bisa dihentikan atau dialihkan. Hampir semua modul memori dan I/O memiliki mekanisme ini. Ya, dapat menginterupsi kerja CPU. Ya, jadi hampir semua modul I/O, ya, input output maupun memori bisa menginterupsi kerja CPU. Tujuan dari interupsi, kenapa harus ada interupsi tadi ya? Secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar lebih efektif dan efisien. Ya. Jadi supaya kerja CPU itu bisa lebih efektif dan efisien. Ya. Jadi tidak terfokus pada satu pekerjaan, gitu ya, dan bisa terbagi tugasnya kepada beberapa pekerjaan atau job. Ya, jadi antara instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dengan modul-modul I/O maupun memori. Kemudian tujuan interupsi kedua itu sebagai kendali, ya, dimana seperti kita ketahui kecepatan eksekusi masing-masing modul itu beda. Ya, kecepatan eksekusi printer, kecepatan eksekusi memori, kecepatan eksekusi hard disk, kecepatan eksekusi keyboard, mouse dan sebagainya itu berbeda-beda, yang tidak sama. Nah, di sini fungsinya CPU ya dalam menjalankan tugasnya ya perlu adanya interupsi. Ya, sehingga setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan di bawah kendali CPU. Oke, tujuan interupsi yang ketiga adalah sebagai sinkronisasi kerja. Jadi sinkron ya. Jadi bagaimana antar modul itu bisa sinkron kerjanya. Berikutnya adalah kelas sinyal interupsi. Jadi kelas-kelas sinyal interupsi. Jadi sinyal interupsi itu ya, ada beberapa penyebabnya gitu ya. Pertama kita lihat adalah program. Berarti interupsi ini dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Jadi misalnya arithmetica overflow misalnya. Kemudian ada terjadi pembagian nol ya, atau operasi ilegal yang lainnya. Itu bisa menyebabkan terjadinya interupsi. Kemudian yang kedua, interupsi bisa dijadikan berdasarkan timer ya, yaitu dibangkitkan secara pewaktuan dalam prosesor. Ya, sinyal ini memungkinkan OS ya, atau sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Jadi kalau berdasarkan timer itu fungsi interupsi bisa dilakukan secara reguler. Kemudian yang ketiga adalah I/O. Sinyal interupsi bisa dibangkitkan oleh modul I/O. Misalnya I/O itu sehubungan dengan pemberitahuan ada kondisi error ya, I/O tersebut error sehingga tidak bisa dipakai, maka dia harus mengirimkan pesan kepada CPU. Atau juga bisa
kondisi yaitu selesainya suatu operasi. Jadi misalnya suatu I/O itu telah menyelesaikan suatu operasi, maka dia harus melaporkan kepada CPU bahwa operasinya sudah selesai. Kemudian interupsi berikutnya bisa berdasarkan dari hardware failure. Ya. Ini interupsi ini bisa dibangkitkan atas kegagalan, ya, masalah daya. Biasanya dalam masalah daya, entah down atau tidak aktif, ya, atau juga dari kesalahan paritas memori itu sendiri. Nah, proses interupsi, dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Nah, saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Ya, ketika ada permintaan interupsi, prosesor akan menghentikan eksekusinya dijalankan untuk menangani dulu rute interupsi ini. Ya. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan lagi eksekusi program yang sebelumnya terputus tadi untuk dikerjakan kembali. Nah, saat sinyal interupsi diterima prosesor, sebetulnya ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi itu bisa diterima, ya, atau ditangguhkan, atau ditolak sama sekali. Ya, jadi diterima langsung dikerjakan, atau diterima ditangguhkan, dan yang kedua interupsi itu bisa ditolak sama sekali. Nah, apa yang dilakukan ketika interupsi itu ditangguhkan? Ya, prosesor menangguhkan eksekusi program dijalankan dan menyimpan konteksnya. Jadi ketika interupsi itu diterima, tapi kalau ditangguhkan, maka prosesor untuk konteksnya, ya, dalam eksekusi program tadi akan disimpan dulu. Ya, jadi interupsi tadi itu data-datanya semua, konteksnya semua akan disimpan, ya. Jadi menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data-data lain yang relevan. Kemudian prosesor akan men-setting PC ke alamat awal dari rutin interrupt handler tadi. Jadi dari alamat awal ketika terjadi interupsi tadi. Nah, jadi diterima tapi dia tidak dikerjakan terlebih dahulu, tetapi disimpan dulu, menangguhkan dulu eksekusi apa yang akan dikerjakan berikutnya, ya. Kemudian prosesor akan men-setting PC ke alamat awal root interrupt handler. Nah, sehingga ketika adanya fungsi interupsi, maka dalam siklus eksekusi prosesor akan mendapat tambahan, ya. Tadi siklus fetch, ya, membaca, mengambil instruksi, kemudian ada siklus eksekusi, ya. Ketika siklus eksekusi ini di tengah-tengah ada kemungkinan dua, ada interupsi. Ketika instruksi ditolak berarti dimatikan halt. Kemudian ketika instruksi tadi diizinkan, maka akan dilakukan pemeriksaan, ya, interupsi tadi, ya, apakah dikerjakan saat ini, apa ditangguhkan. Ya, ini ada siklus interupsinya. Jadi akan ada penambahan fungsi interupsi dalam siklus eksekusi oleh prosesor. Nah, untuk beberapa OS yang sudah kompleks ada namanya multiple interrupt atau interupsi ganda. Ya, jadi misalnya suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses percetakan dengan printer selesai. Ya, di samping itu dia mungkin dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan instruksi setiap kali data tiba. Nah, dalam menangani ini dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani instruksi ganda ini. Ya. Ya, jadi ada dua pendekatan, yaitu pertama adalah pendekatan yang dengan pengolahan interupsi secara berurutan atau sekuensial. Ya, menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Jadi ganda nih kan. Jadi ketika prosesor menerima satu instruksi, maka ketika yang ada instruksi yang kedua maka akan ditolak. Ya, sampai instruksi yang pertama tadi sudah selesai ditangani oleh prosesor. Ya, jadi setelah proses selesai menangani satu instruksi, maka instruksi lain baru bisa diterima dan ditangani. Ya, ini instruksi yang berurutan. Plusnya cukup bagus, simple, karena ditangani dengan urutan yang ketat, ya. Jadi prosesor fokus pada satu instruksi
minusnya, kerugiannya, prosesor tidak memperhatikan prioritas interupsinya. Jadi meskipun mungkin interupsi yang kedua ini datangnya prioritasnya lebih tinggi, tapi karena dia datangnya nomor 2, maka dia tidak didahulukan dulu. Jadi prosesor mendahulukan interupsi yang datang pertama kali. Nah, pendekatan yang kedua adalah pengolahan interupsi bersarang, ya, atau mendefinisikan prioritas bagi interupsi. Jadi di sini menggunakan prioritas. Ya, jadi interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Baik, kalau kita lihat gambarnya yang untuk sekuensial, berarti ini ya, prosesor jalan di user program, kemudian ada interrupt handler X, maka yang terlebih dikerjakan dulu X dulu. Ya, sampai sini selesai, maka ada datang interrupt handler Y, maka kemudian dijalankan adalah interrupt handler Y dulu. Interrupt handler Y, kemudian selesai baru balik lagi ke program awal. Nah, kalau yang nested tadi, ya, berdasarkan prioritas, maka ketika prosesor menjalankan program ada interrupt X, maka dikerjakan interrupt X. Nah, kemudian ketika proses menjalankan program di X, tiba-tiba ada interrupt lagi, interupsi. Nah, di sini interupsinya lebih tinggi daripada X, yaitu Y. Maka prosesor harus pindah dulu ke Y. Ya, karena apa? Karena Y prioritasnya lebih tinggi daripada X. Maka Y mengerjakan terlebih dahulu sampai selesai, balik lagi ke X, menyelesaikan dulu pekerjaan di X sampai selesai, kembali lagi ke program utama. Ya, kira-kira jelas ya? Tinggalnya seperti itu. Contoh kasus, ya, jadi suatu sistem memiliki 3 perangkat I/O, ada printer, ada disk, ada saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5, dimana yang angka paling besar adalah yang prioritas paling tinggi. Bagaimana proses interupsinya? Ya, printer prioritas nomor 2, disk prioritas nomor 4, dan saluran komunikasi prioritas nomor 5. Nah, yang jalan duluan pada awal sistem adalah melakukan percetakan dengan printer dulu. Ya. Kemudian ada pengiriman data interupsi, yaitu saluran komunikasi. Sehingga modul komunikasi meminta interupsi ketika sedang melakukan percetakan printer. Oke, karena kita lihat saluran komunikasi tadi prioritasnya lebih tinggi, yaitu nomor 4, lebih tinggi daripada printer nomor 2, maka dialihkan ke modul komunikasi. Ya, sedangkan printer ditangguhkan. Nah, saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi interupsi disk. Ya. Maaf ya. Jadi komunikasi adalah prosesnya nomor 5, ya. Karena dia lebih tinggi daripada printer yang nomor 2, maka interupsi printer ditangguhkan. Nah, saat eksekusi modul komunikasi ada interupsi lagi dari disk. Tapi kita lihat dari disk itu dari prioritas nomor 4, lebih rendah daripada si komunikasi tadi, maka interupsi disk tidak bisa dikerjakan. Interupsi disk ditangguhkan terlebih dahulu. Ya, sampai modul komunikasi selesai, maka prosesor akan melanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk, ya, nomor 4. Jadi tunggu modul komunikasi tadi yang nomor 5 selesai dulu, kemudian pindah ke disk nomor 4, baru setelah disk selesai, prosesor pindah ke eksekusi printer tadi. Ya, paham ya? Jadi dia selanjutnya dilakukan eksekusi program utama. Nah, itu contoh-contoh bagaimana prosesor melakukan interupsi, ya, pindah ke satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain berdasarkan interupsi. Baik, saya rasa itu untuk materi CPU kali ini. Nanti insya Allah kita akan masuk ke materi-materi yang berkaitan dengan komponen-komponen CPU. Untuk hari ini kita akan membahas dasar-dasarnya saja, mulai pengertian, fungsi, ya, dan dari siklus eksekusi dan sebagainya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.